Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apa kabar yang berada di rumah? Haleluya. Puji Tuhan, hari yang luar biasa sebab kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kembali pada malam hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Allah. Dan malam hari ini saya akan beri judul renungan kita, datang dan alami kuasa Allah. Amin. Kita perlu datang kepada Tuhan sehingga kita boleh mengalami kuasa Allah, kita boleh mengalami jamahan Allah, kita boleh mengalami mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi pantai dan melihat. Sampai saat ini Tuhan Yesus sedang menanti, sedang menunggu kita semua untuk datang kepada Tuhan. Saya dan saudara untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Sampai saat ini Yesus selalu melihat, Yesus selalu mencari bagaimana, apakah ada orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi semua umat manusia. Tuhan Yesus merindukan supaya setiap orang boleh diselamatkan. Mengapa Yesus sampai saat ini bisa mengundang kita semua? Dikatakan oleh firman Allah, "Marilah kepadaku semua hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua." Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan supaya carilah Tuhan, carilah aku, carilah Tuhan Yesus, supaya kamu akan hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu di dalam posisi yang menanti kita, yang menunggu kita, yang melihat, mencari siapa orang-orang yang akan datang kepadanya. Mengapa demikian juga? Tadi sudah kita punya alasan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dan alasan lagi yang saat ini, sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, segala keindahannya. Di dalam 1 Petrus, coba kita melihat ya. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Hari-hari ini dikatakanlah adalah hari yang penuh dengan segala kejahatan. Kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di hadapan kita. Kita tidak pernah menduga kita akan beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini terjadi. Jadi situasi dunia ini kita tidak dapat prediksi dengan tepat. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Mari datang kepada Tuhan." Sebab hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Kita
Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Orang yang berdoa berarti datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kuasa Allah. Haleluya. Jadi mari senantiasa kita mencari Tuhan. Kita melihat di ayat selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Simon memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan sendiri di dalam pelayanan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga di dalam posisi bergerak mendapatkan kita. Tuhan juga di dalam posisi berlari untuk mendapatkan kita. Sebab firman Allah berkata, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Jadi jangan ragu-ragu kita datang kepada Tuhan. Tuhan sangat menanti kedatangan kita. Tuhan mau senantiasa bersekutu dengan kita. Tuhan mau tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tanpa Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami kuasa Allah. Kita tidak akan melihat mujizat Allah. Allah ingin berdaulat atas hidup kita. Allah ingin menguasai dan memerintah kehidupan kita. Simon membuka hatinya, membiarkan miliknya untuk dipakai oleh Tuhan. Artinya dia membuka dirinya, dia membuka hati untuk Tuhan. Tuhan mau supaya hari-hari ini kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Dia. Kita mau lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita mau lagi lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengenal Dia lebih jauh lagi, sehingga kita boleh melihat kuasa Allah. Haleluya. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat Allah terjadi. Jadi Tuhan mau senantiasa kita penuh dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Setelah Yesus mengajar, setelah Yesus menyampaikan firman, setelah Simon memberikan miliknya, fasilitasnya untuk dipakai di dalam pelayanan, kita melihat pada saat itu Simon berada di tepi pantai, baru menyelesaikan pekerjaannya, tetapi nol, tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya orang yang mengalami kerugian, tidak mendapatkan penghasilan, biasanya dia akan galau, cepat marah, cepat tersinggung. Tetapi kita melihat keadaan Simon. Dia rela, sebab dia tahu siapa orang yang akan memakai perahunya. Dan dia memberikan semua itu. Mari kita buka hati buat segala sesuatu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab di balik itu semua ada hal yang indah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti Simon. Simon diperintahkan oleh Tuhan di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang keempat. Biarlah engkau setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Allah mau supaya Simon mengalami hal-hal yang luar biasa. Allah mau supaya di dalam kehidupan kita, kita juga melihat janji-janji Allah. Kita mengalami kuasa Allah. Ada hal yang indah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ada hal yang luar biasa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mau supaya Allah berdaulat atau menguasai seluruh kehidupan kita. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Di sana Allah akan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Sebab bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi mari kita tetap memberikan hidup kita kepada Tuhan. Di sana kita akan melihat kuasa Allah. Di sana kita akan mengalami kuasa Allah. Ayat yang seterusnya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini kita melihat suatu ketaatan yang luar biasa. Sebenarnya dalam posisi yang Simon alami pada saat itu, dia bisa saja menolak. Dia bisa saja beralasan. Tidak ada apa-apa di
dalam sana. Tidak ada apa-apa di laut sana. Kami sudah bekerja keras. Kami tahu tentang laut ini. Sebab itu pekerjaan kami. Tetapi kita melihat apa yang Simon katakan. Setelah Yesus naik ke perahunya, setelah dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan kerjakan juga. Saudara yang kekasih, ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan apapun untuk kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Perhatikan, taat apa yang Tuhan suruh. Yang Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Jangan mengurangi, jangan menambahi setiap kebenaran-kebenaran firman itu. Sebab itu akan berakibat fatal, celaka bagi kita. Mari kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Di sana kita akan melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Jadi kita tidak punya alasan lain selain kita mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena engkau yang menyuruhnya. Kalau kita taat kepada firman, maka semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa setelah Simon melakukan hal tersebut, di sana ada mujizat-mujizat Allah yang Allah kerjakan. Ke tempat yang lebih dalam lagi, pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Allah. Kita jangan hanya mengenal setengah-setengah. Kita hanya jangan melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah hanya setengah-setengah, separuh-separuh. Kita melihat apakah itu menguntungkan kita, baru kita mau lakukan. Apakah itu merugikanku? Wah, aku tidak mau lakukan. Tetapi kita melihat semua kebenaran-kebenaran firman Allah, setiap ketetapan, setiap perintah, setiap hukum-hukum Allah, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan lebih dalam kepada Tuhan, dan di sana kita akan melihat mujizat Allah. Di sana kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Coba kita melihat di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 24, firman Allah katakan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Amin. Mari kita lebih sungguh melayani Tuhan. Mari kita lebih sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita lebih sungguh memperhatikan dan melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kita akan melihat mujizat Allah. Kita akan mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 9, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah berdaulat atas hidup kita. Kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, taat kepada firman Allah. Allah menjanjikan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, semua disediakan dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada saat Simon taat kepada perintah Tuhan. Simon bisa menangkap sejumlah besar ikan, banyak ikan. Dan banyak hal yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, setia melakukan firman Allah. Datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan melihat kuasa Allah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan pada malam hari ini. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan salah satu kunci keberkatan ketika kita taat pada firman yang disampaikan, maka kita akan melihat berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Sebenarnya Simon dia dapat punya banyak alasan, dia dapat berkata, aku lebih mengetahui keadaan danau ini, bahkan telah sepanjang malam kami melakukan tugas penangkapan ikan ini, tetapi kami tidak mendapatkan satu pun ikan itu. Wah,
Waktu itu hari sudah mulai siang, tetapi kemudian Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam. Biasanya di dalam kondisi siang ikan itu sudah pada bersembunyi, tetapi Petrus berkata, "Karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku melaksanakannya." Terkadang di dalam kehidupan kita perlu belajar melihat ketaatan itu sangat penting, sebab di balik ketaatan ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Dan mari kita belajar intinya pada malam hari ini bahwa kalau saudara mau mengalami Tuhan, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, kalau saudara mau melihat berkat-berkat yang melimpah dalam hidup, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan, dan berkat-berkat secara finansial, maka kita akan ada di dalam Dia. Izinkan hidupmu dipakai oleh Tuhan, izinkan Tuhan berbicara di dalam hatimu, izinkan Tuhan menggunakan hidupmu sehingga engkau akan menjadi alatnya yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara bisa secara bersama-sama dengan kami merenungkan bahwa Tuhan siap dan Dia mau menolong kita semua. Dia mau memberkati kita semua. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berpihak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang kita alami membuat kita takut, membuat sepertinya kita berkata bahwa tidak mungkin aku dapat melakukan ini, tidak mungkin aku mendapatkan pertolongan ini, karena sepertinya kita melihat semua orang berada dalam satu kondisi yang sama, tidak ada pemasukan, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada, dan ketika Dia berfirman, Dia tidak main-main dengan setiap firman-Nya, bahwa Dia ingin melakukannya untuk kita. Dia ingin memberkati saudara-saudara semua, dan Dia ingin menolong kita semua. Dan perhatikan baik bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Saudara ingat, Petrus seorang ahli di dalam tangkap menangkap ikan, dia ahli di dalam memukat ikan. Tetapi
dia punya alasan dan dia sudah berkata kepada Tuhan, tetapi dia belajar untuk taat. Ketika Tuhan berkata, coba tolakkanlah perahumu lebih dalam, Petrus melakukannya itu. Sebenarnya dia capek, dia punya banyak alasan untuk berkata bahwa sudahlah Tuhan, aku lebih tahu bahwa mungkin ikan karang ini tidak ada di tempat itu. Dan aku tahu kondisi ikan, aku tahu kondisi danau Galilea saat ini. Dan tetapi dia belajar bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah Tuhan. Kita perlu belajar seperti Petrus bahwa kita perlu taat. Ketaatan adalah satu kunci kemenangan kita. Ketika kita taat pada kebenaran firman dalam bentuk apapun, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Banyak kali kita hanya meminta, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong lindungi saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati saya. Tetapi kita tidak mau ada satu upaya untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika perjamuan kudus kita mengharapkan Tuhan sembuhkan saya, kita menganggap bahwa minuman itu sebagai satu obat yang mujarab, dan itu memang adalah sesuatu yang mujarab ketika engkau mengimani dan melakukannya dengan benar. Sebab itu dikatakan periksa diri baik-baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau melakukan mujizat padamu saat ini. Dia mau memberikan kuasanya kepada kita semua. Matanya tertuju kepada kita. Sebab itu mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita lakukan pujian ini dari awal beberapa kali lagi, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berbicara. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat
Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar untuk kita semua. Dia sanggup untuk memberi kemenangan kepada kita semua. Dan dikatakan mari kita belajar taat, dan Tuhan berkata bahwa Dia ingin memberikan kuasanya kepada kita. Dia ingin kita mengalami mujizat Tuhan yang besar. Dia ingin kita mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau menolong kita semua. Dia mau memberkati kita semua. Ada yang sakit di rumah, mungkin ada yang dalam kondisi yang tidak berdaya. Mungkin engkau berpikir, bagaimana saya harus melanjutkan ini, bagaimana saya harus melanjutkan kehidupan ini. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita semua. Mari kita taat kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur, kami dapat bersekutu bersama. Kami percaya bahwa keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Keberadaan kami semua karena kasih Tuhan. Tuhan, Haleluya. Engkau berkata bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau taat kepada perintah-perintah-Mu, maka kami akan melihat keberkatan, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat jaminan Tuhan. Ada banyak kali kami lebih percaya pada analisa kami. Ada banyak kali kami lebih memikirkan untuk kepentingan-kepentingan kami. Tapi kami mau belajar pada firman-Mu. Ketika kami belajar taat pada firman Tuhan, maka Engkau akan melakukan perkara besar untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi kami, setiap anak-anak-Mu yang taat. Berkat-Mu secara khusus ada pada mereka. Berkat-Mu secara spesial ada pada setiap anak-anak-Mu yang taat, yang hidup di dalam kebenaran, yang menjaga kehidupan benar, hidup kudus. Dan kami percaya bahwa mereka akan melihat keberkatan, anugerah, dan kasih sayang, perlindungan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa Indonesia akan mengalami kemenangan. Kami percaya Indonesia semakin
diterangi hatinya sehingga menyadari ada satu kekuasaan besar yang dapat berkuasa atas bumi Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Sebab itu dalam kondisi seperti ini kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi dan wakilnya yang ada, juga kabinet yang Dia angkat. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, mereka dapat menjalankan semua kegiatan-kegiatan dengan baik, sehingga Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan. Indonesia dapat mengalami anugerah Tuhan, dan Indonesia dalam waktu dekat ini Tuhan, kami boleh bebas dari penyakit yang membahayakan, yang menakutkan untuk semua umat manusia. Terlebih satu hal yang kami dapatkan, bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Ada banyak kematian di mana-mana, tapi kami percaya kalau kami masih hidup, kalau kami masih bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan kami, kuatkan kami, biarlah iman dan percaya kami semakin bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan berdoa untuk Bali yang kami cintai ini, berkatilah Bali, selamatkan Bali. Biarlah Bali dapat mengenal akan Tuhan, Bali percaya kepada Tuhan, semua orang dapat mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Jemaat El Shaddai, berkatilah semua Jemaat El Shaddai, jaga, lindungi, bebaskan mereka dari semua sakit penyakit yang menakutkan ini. Bebaskan mereka Tuhan, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, proteksi Tuhan ada pada setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka dapat lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang sakit, Lala yang masih dalam kondisi pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk Wawan juga yang kurang sehat beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mungkin sakit, yang tidak sempat kami tahu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah dan beri pertolonganmu, sehingga mereka dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Melinda yang tidak lama lagi dia akan melahirkan anak mereka. Tuhan berkati dia, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, yang prima. Bidan dokter yang menangani, Tuhan memberkati semua, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat El Shaddai ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua hidup ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah kekuatan, harapan kami, supaya kami lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Acara-acara kegiatan kami sepanjang minggu berjalan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah doa pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa besok ada ibadah pemuda juga online, dan hari Kamis itu ada ibadah kelompok sel, tetapi saya akan memberikan materi lanjutan dari minggu lalu, itu pada jam 7 sampai setengah 8, dan kemudian setelah setengah 8 akan dilanjutkan pada kelompok sel masing-masing. Ya, demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat malam. Di situ. Jangan.